Eh, saya teh atlet-atletna yang dibere cau jeung endok katanya. Makasih Pak Ketua. Selamat sore Bapak Menteri dan Pak Wamen. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi kinerja penyerapan Kemenpora. Namun kami juga mendorong agar peningkatan penyerapan tahun sebelumnya dapat dijaga dan ditingkatkan kembali. Fraksi Partai Gerindra juga mengapresiasi capaian SEA Games 2025 dengan raihan 91 medali emas dan peringkat 2 menjadi prestasi terbaik Indonesia di luar kandang sejak SEA Games 1995, disertai penyaluran bonus atlet sebesar 465,25 miliar yang tepat waktu. Demikian pula penyelenggaraan MotoGP 2025 di Mandalika yang berdampak ekonomi 96 triliun serta Indonesia Sport Summit 2025 yang mendukung penguatan ekosistem industri olahraga nasional. Namun saya pribadi juga ingin Kemenpora memastikan kecukupan dan efisiensi anggaran perjalanan dinas atlet dan kebutuhan atlet. Karena di dapil saya, terutama di Bandung Cimahi, itu banyak sekali yang curhat gitu. Saya teh atlet-atletna yang dibere cau jeung endok katanya, cuman dikasih pisang sama telur karena mereka nggak mampu untuk membeli vitamin setiap harinya untuk atlet. Jadi saya meminta Kemenpora juga untuk memperhatikan hal tersebut, tidak hanya untuk atlet yang di Jakarta saja, tapi di daerah-daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Meli dari fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya fraksi Partai Golkar. Pak Jul, silakan Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Bapak Pimpinan dan staf anggota Komisi 10, Bapak Menteri, Wakil Menteri, Pak jajaran yang terhormat. Pertama, fraksi Partai Golkar juga menyampaikan penghargaan yang tinggi, apresiasi tentu karena realisasinya hampir 98%. Di samping hasil pemeriksaan BPK tentu WTP dan ini juga menjadi bagian penting dari upaya agar semua berjalan dengan tertib, baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentu masukan di samping realisasinya hampir 98%, harapan kami agar nendang berkontribusi berdampak terhadap upaya pertumbuhan ekonomi, bagaimana agar anggaran itu bisa terserap di awal-awal tahun. Tahun ini sudah bulan Juli, bagaimana penyerapannya bisa lebih cepat. Syukur tahun depan itu kalau hari ini lebih cepat, hari ini atau bulan ini sudah habis misalnya, kalau minta lagi itu suatu yang sangat masuk akal. Karena percepatan sudah selesai Pak, ini Kementerian Pemuda sudah habis, duitnya terserap. Ini ngapain lagi kalau tidak ditambah? Nah itu juga menjadi sesuatu yang perlu untuk diperhatikan. Karena ini agak lupa persoalan ini. Karena kan visi besar Pak Presiden kan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kami ikut memantapkan, ikut memberikan dorongan menggebu-gebunya Bapak Presiden. Satu hal yang menjadi kebanggaan beliau bisa tampil timnas kita di Piala Dunia 2030. Ini sudah amanah. Amanah perintah seperti itu berarti sudah punya duit beliau. Tinggal diterjemahkan action plan-nya dengan perencanaan itu. Tanpa itu sulit untuk masuk 2030. Saya kira ini sesuatu yang membanggakan Pak Menteri dan sudah diberikan uang seperti itu. Tahapan-tahapannya seperti apa? Nah, kita ikut membantu untuk meyakinkan semua pihak agar bangsa kita itu bangga terhadap bangsanya sendiri. Karena
Ya contohkan kan bangsa kita itu kan seperti kepiting. Yang naik diturunkan lagi, yang naik turunkan lagi. Gitu loh. Kalau semua memberikan kesan positif, auranya jadi lebih positif. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau ingin mengangkat harkat bangsa kita terkenal di seluruh dunia, eventnya ya 2030 hanya dengan sepak bola. Nah ini saya kira penting dan masukan mudah-mudahan bisa dikawal oleh Komisi 10 dan ikut menyertakan Pak Lalu dalam tim itu supaya lolos betul kan itu. Doanya kan luar biasa beliau ya. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Jul. Olah-olahannya masuk ini. Terakhir, fraksi PDI Perjuangan, silakan. Baik, terima kasih pimpinan, rekan-rekan Komisi 10 juga Kemenpora, Pak Menteri, Mas Wamen beserta seluruh jajaran. Yang pertama, nanti malam Piala Dunia akan Perancis dan Spanyol. Pertanyaan saya, Pak Menteri jagoin mana, Pak? Baik, dalam paparan Pak Menteri tadi tersampaikan salah satu yang di-highlight adalah membangun ekosistem olahraga. Nah, tapi dalam catatan kami, Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga memiliki realisasi terendah terhadap pagu revisi yaitu sebesar 49,39%. Nah, kendala apa Pak yang menyebabkan penyerapannya rendah sedangkan itu menjadi highlight dalam programnya Pak Menteri? Yang berikutnya adalah terkait angka indeks pembangunan pemuda. Tentunya Kemenpora ingin selalu meningkatkan indeks pembangunan pemuda. Nah, bagaimana meningkatkan indeks pembangunan pemuda? Tapi di sisi lain anggarannya seperti yang disampaikan teman-teman tadi masih dirasa kecil dibandingkan program-program lainnya. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.